Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-11. Kata beliau, Al-Kabiratul Hadiyah Asyarah, dosa besar yang ke-11. Al-Firaru minaz zahfi, yaitu melarikan diri dari peperangan. Ya, melarikan diri dari medan pertempuran. Ya, maksudnya apabila sudah bertemu dua pasukan, ya, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir, maka dalam kondisi ini seorang tidak boleh melarikan diri. Kapan melarikan diri, maka itu termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, seorang muslim itu tidak boleh dia berangan-angan atau mengharapkan untuk bertemu dengan musuhnya, tapi hendaknya dia selalu meminta, ya, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia bertemu dengan musuhnya, ya, dari kalangan orang-orang kufar, maka tidak boleh melarikan diri. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, ayyuhan nas la tatamannu liqa'al adu wa sallallahu al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, yang kalian mengharapkan, yang kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh, ya, dan mintalah keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan dari Allah, ya. Tidak boleh seorang gegabah, ya, dan mengharap untuk bertemu dengan musuhnya, ya, tapi selalu dia minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza laqitumuhum fasbiru. Ya, maka apabila kalian bertemu dengan musuh, maka bersabarlah. Ya, sabar, tidak boleh melarikan diri. Wa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan ketahuilah bahwasanya surga itu di bawah, ya, naungan pedang, ya, di bawah bayangan, ya, pedang-pedang. Nah, maksudnya ketika seorang itu meninggal di peperangan, mati syahid, maka dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini hadis
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya seorang tidak boleh berangan-angan mengharapkan untuk bertemu dengan musuh dari kalangan ya kaum kufar. Tapi ya tak kala mereka bertemu, ya apabila kita bertemu maka tidak boleh melarikan diri. Nah, kata beliau ya rahimahullahu taala, qala Allah taala wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Surah Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu. Ya, barang siapa yang membelakangi mereka, ya maksudnya mundur di waktu tersebut, ya illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah, kecuali berbelok untuk mengatur siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, ya faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam, maka sungguhnya orang itu kembali membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir. Dan neraka jahanam itu adalah ya tempat buruk yang paling dan neraka jahanam adalah ya seburuk-buruk tempat kembali. Ya, seburuk-buruk tempat kembali. Nah, maka ini ancaman bagi orang yang ya, berpaling dari ya peperangan. Ya, dia diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan neraka jahanam. Menunjukkan bahwasanya ini merupakan dosa yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan disebutkan oleh para pakar tafsir ya terkait dengan ayat ini, atau mungkin bagus kita lihat ayat sebelumnya atau satu ayat sebelumnya ya, yaitu ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka jangan kamu membelakangi mereka. Maksudnya jangan mundur. Ya, jangan mundur. Maksudnya bahwasanya ya sewaktu kalian ya dan mereka saling menyerang, maka jangan kalian melarikan diri dari hadapan mereka. Ya, dengan memberikan punggung-punggung kalian kepada mereka, ya, lalu dengan mudahnya mereka membunuh kalian. Ya, kenapa? Karena kalian yang lebih berhak untuk menang dan membunuh mereka. Nah, hal ini karena ya, kalian adalah orang-orang yang beriman, sedangkan mereka adalah orang-orang kafir. Maka tidak sepantasnya kalian mundur dari hadapan mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Nah, siapa yang mundur ya pada saat itu kecuali untuk berbelok dalam rangka mengatur siasat perang, ya maksudnya berbelok ke arah yang lain dengan tujuan memudahkan untuk menyerang, ya atau ya, mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung dengan pasukan lain, yaitu menyatu dengan pasukan ya kaum mukminin yang sedang bertempur, ya, dan dia ikut bertempur dengan ya atau bersama dengan mereka untuk memperkuat warisan mereka, ya, maka yang seperti ini dibolehkan, ya, maka yang seperti ini dibolehkan. Jadi, ketika seorang mundur untuk mengatur siasat perang misalnya, ya, atau misalnya untuk menipu musuh, ya, dia mundur misalnya dalam rangka menipu musuhnya, begitu musuhnya lengah, ya, lalu dia menghantamnya, dia menyerangnya,
maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau dia mundur, ya mengatur siasat perang, ya dalam rangka menipu musuhnya, ya mengelabui musuhnya, maka yang seperti ini, ya tidak ada masalah. Atau dia mundur untuk ya bergabung dengan ya pasukan yang lain. Ya, ada pasukan misalnya yang butuh bantuan, ya butuh bantuan, maka dia bergabung dengan pasukan tersebut, maka yang seperti ini ya adalah hal yang dibolehkan. Tapi siapa yang ya mundur dalam rangka melarikan diri, maka ya ini adalah perkara yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkara yang besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab ya sebenarnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya terkait dengan haramnya seorang melarikan diri ya dari medan pertempuran atau medan peperangan ya. Kenapa seorang dilarang untuk melarikan diri? Pertama karena ini akan melemahkan ya semangat kaum muslimin. Ya, ketika misalnya ada satu orang atau beberapa orang atau satu kelompok ya keluar dari peperangan, maka yang lainnya akan ya merasa lemah. Ya, akan merasa lemah dan mungkin saja mereka kecewa sehingga itu melemahkan ya semangat mereka. Yang kedua, ya bahwa tindakan yang seperti ini mundur dari peperangan atau lari dari peperangan itu akan menguatkan semangat orang-orang kafir. Ya, dan mereka akan berkata, wah inilah awal kemenangan kita, maka seranglah secara terus-menerus. Ya, sehingga mereka semakin bersemangat. Nah, karena itu ya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya ya melarikan diri dari peperangan itu jauh lebih berbahaya daripada tidak menghadiri peperangan. Ya, jadi melarikan diri ini jauh lebih berbahaya ya daripada tidak menghadiri ya peperangan. Nah, maka ini ya termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini dikatakan bahwasanya faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu jahannam. Ya, akibat yang akan didapatkan oleh orang yang melarikan diri, yang mundur dari peperangan adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan diancam dengan neraka jahanam. Ya, dan walaupun di sini tidak dikatakan kekal di dalamnya karena memang ya sebagaimana yang disepakati oleh Ahlus Sunnah ya bahwasanya ya dosa besar selain dari kesyirikan ya itu tidak kekal di dalam neraka jahanam, tidak kekal di dalam neraka jahanam. Namun ya adanya ancaman berupa kemurkaan dari Allah dan ancaman dengan neraka ini menunjukkan bahwa dosa tersebut adalah dosa yang sangat besar dan dikatakan wa bi'sal masir dan itu adalah tempat buruk yang paling buruk. Nah, tempat kembali yang paling buruk. Ya, tempat kembali yang paling buruk yaitu neraka jahanam. Nah, waqala alaihi salatu wassalam ijtanibus sab'al mubiqat. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fadzakara minha at-tawalli yaumaz zahf. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara dosa besar tersebut adalah lari dari peperangan. Ya, lari dari peperangan. Nah, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Maka para sahabat bertanya, ya, wahai Rasulullah, apa saja itu? Qala asyirku billah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah dan ini sudah berlalu pembahasannya. Wasihar, yang kedua adalah sihir. Ini juga sudah berlalu. Yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yaitu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang dibenarkan dalam syariat.
Ya, yang keempat adalah wa'aklur riba, memakan riba. Yang kelima wa'aklu malil yatim, ya, yaitu memakan harta anak yatim. Dan yang keenam, dan ini syahid ya dari hadis ini, wattawalli yaumaz zahf, ya, yaitu melarikan diri dari medan pertempuran, ya, lari dari peperangan. Ya, jadi di antara 7 ya perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dari dosa besar yang membinasakan adalah lari dari peperangan. Kemudian yang ketujuh, waqadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yaitu menuduh wanita-wanita ya mukminah yang suci yang lari dari perbuatan ya zina, tapi dituduh melakukan perbuatan zina. Dan ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kesimpulannya bahwasanya lari dari peperangan, ya, mundur dari peperangan itu adalah dosa yang sangat besar, ya, kecuali ya mundur dengan 2 ya alasan, ya. Yang dibolehkan adalah mundur dengan 2 alasan. Yang pertama yaitu mundur untuk mengatur siasat perang. Yang kedua, mundur untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Maka yang seperti ini ya tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Atau disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ketika seorang berpaling mundur untuk memperbaiki senjatanya, ya, perbaiki ya senjatanya, maka ini juga tidak ada masalah. Dan ini mungkin bisa masuk pada ya mundur untuk mengatur ya siasat, ya, mundur untuk mengatur siasat, karena itu adalah kemaslahatan. Karena kalau misalnya dia maju dan tidak punya senjata, maka ini bisa membahayakan dirinya. Tapi kalau dia berpaling sedikit ya untuk mengambil ya misalnya mengambil tombak atau mengambil anak panah atau memperbaiki tombaknya, memperbaiki pedangnya, memperbaiki ya panahnya, ya, maka ya seperti ini wallahu taala alam tidak ada masalah. Atau dia ya bergabung untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Kemudian disebutkan juga sebagai kesimpulan bahwasanya ketika seorang mundur dari peperangan itu ada 2 hal yang sangat berbahaya. Yang pertama yaitu bisa melemahkan kekuatan dan semangat kaum muslimin ya yang sedang bertempur, Nah, dan yang kedua itu akan menguatkan ya, akan semakin mengobarkan semangat orang-orang kafir ya, dan mereka akan berkata inilah awal kemenangan kita, karena sebagian dari mereka sudah mengundurkan diri. Nah, wallahu taala alam, ini ya hal yang terkait dengan dosa besar yang ke-11 yaitu lari dari peperangan. Nah, hendaknya seorang itu senantiasa memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ya atau dia jangan berharap bertemu dengan ya musuhnya, tapi ketika dia bertemu dengan musuh maka hendaknya dia bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan dosa besar yang ke-11 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.